Selamat pagi, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Agnes Teddy, NPM 19002. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang ajaran Laozi, yaitu Dao dan etika kebijaksanaannya. Yang pertama, kita harus melihat dulu siapakah tokoh ini. Laozi merupakan seorang filsuf yang sangat populer, dan ia merupakan filsuf yang memperkarsai ajaran Taoisme. Namun, riwayat hidupnya tidak banyak ditemukan. Akan tetapi, ada sedikit cerita yang menunjukkan riwayat hidup filsuf ini yang dapat ditemukan dalam Shiji, yaitu sebuah catatan historis Tiongkok. Dari catatan itu ditemukan bahwa Laozi lahir sekitar tahun 570 sampai 470 sebelum Masehi. Tepatnya di provinsi Kung Xuangguo. Di awal karyanya ia adalah pemelihara arsip dan sebagai kepala perpustakaan dinasti Han Timur. Pada masa itu dikatakan ia sangat memanfaatkan jabatan itu dengan baik, di mana ia menggunakan kesempatan itu untuk mendalami kitab-kitab serta catatan-catatan historis, sehingga ia memiliki wawasan yang sangat luas. Ia juga hidup secara sederhana dan tidak banyak tuntutan. Karyanya yang terkenal adalah buku yang ditulisnya sendiri, yaitu berjudul Dao De Jing. Taois atau Daoisme adalah ajaran yang dikembangkannya. Inti pengajaran Daoisme adalah Dao, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao tidak dapat dilihat, tak dapat diduga, bahkan tidak dapat disebut. Dao tidak berbentuk, tetapi ada di mana-mana. Segala sesuatu terdiri dan terjadi dari Dao, dan akan kembali pula kepada Dao. Karena itu di dalam Daoisme diajarkan tentang kerak balik dari Dao. Ajaran ini isinya seperti yang dicerminkan di dalam keadaan alam, yaitu perubahan yang selalu terjadi dari ekstrim yang satu kepada ekstrim yang lain. Misalnya, musim panas bila mencapai puncaknya akan berkembang ke musim dingin. Sebaliknya, musim dingin adalah sudah mencapai puncak akan berkembang ke musim panas. Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk tidak mencari hal-hal yang ekstrim agar hidupnya bahagia. Contoh dari kebiasaan ini yaitu seperti orang kaya hendaknya jangan hidup mewah, karena dengan berbuat demikian maka nasib hidupnya akan menuju kemiskinan. Yang kedua, hendaknya orang pandai merasa dirinya bodoh supaya ia masih dapat berkembang menuju kepada kepandaian yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, orang yang merendahkan diri sebenarnya akan ditinggikan. Inti dari ajaran tersebut mengandung substansi pemikiran kefilsafatan bahwa hendaknya tidak berbuat berlebihan, karena perbuatan yang demikian akan memperoleh akibat sebaliknya. Selain itu juga, ajaran penting dari kebijaksanaan Laozi, yaitu menurut Laozi sendiri kebijaksanaan itu adalah suatu kekuatan moral bagi orang yang memilikinya. Dengan kebajikan, maka seorang akan menyinarkan kewibawaan, kekuasaan bagi orang lain. Laozi menggambarkan kebajikan laksana air, yakni hidup kepada semua yang ada. Laozi mengajarkan cara untuk memperoleh kebajikan, yaitu menyesuaikan diri dengan Dao dan disebut Wu Wei atau
tidak berbuat apa-apa. Apa artinya? Artinya demikian, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam. Karena orang harus dekat dengan alam, orang harus dekat alam, orang harus hidup menurut pembawaan alamiahnya, tidak berambisi berlebihan dalam memenuhi keinginannya. Dan yang ketiga, orang harus bertindak dengan wajar. Cara berlebihan akan merosot hasilnya, bahkan akan sampai pada sasaran. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.